Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Sun, pegiat matematika. Kali ini tentang bedah matematika SBMPTN dengan pokok bahasan himpunan. Kali ini saya akan mengambil soal yang lama sekali, namun demikian biasanya masih sangat relevan untuk persiapan tes SBMPTN, khususnya di tes potensi skolastik ataupun juga di USM STAN biasanya masih dimungkinkan gitu. Oke. Seperti biasa dua soal akan kita kupas kali ini. Yang pertama yaitu tentang ini ya, tentang bilangan. Pertanyaannya, bila R adalah X sedemikian hingga X itu anggota bilangan rasional dan S adalah himpunan dari X sedemikian hingga X itu anggota bilangan bulat. Maka pertanyaannya, kalau R dikurangi S, jawabnya apa? Nah, ya, nanti ada opsinya. Ya. Kemudian soal kedua, ini juga masih berkaitan dengan himpunan. Ya. Suatu survei yang dilakukan terhadap 100 orang menyatakan bahwa ada 60 orang yang memiliki pesawat radio dan 25 orang memiliki pesawat TV. Selanjutnya, ternyata ada 30 orang yang tidak memiliki pesawat radio dan TV. Pertanyaannya, ada berapa orangkah yang memiliki pesawat radio dan TV? Selengkapnya, ayo kita kupas berikut ini. Soal pertama tadi ya, bila R adalah X sedemikian hingga X anggota bilangan rasional dan S itu adalah himpunan dari X sedemikian hingga X anggota bilangan bulat. Maka kalau R dikurangi S, jawabnya apa? Pilihannya A, himpunan kosong, B, anggota himpunan bilangan pecahan, C, anggota himpunan bilangan irasional, Do, anggota himpunan bilangan caca, E, ini anggota himpunan bilangan asli. Nah, yang tepatnya mana? Ayo kita kupas berikut ini. Ya. Yang ditanyakan adalah berkaitan dengan ini. Nah, ada pernyataan tentang bilangan rasional, ada juga kaitannya dengan bilangan bulat. Nah, ya. Apakah bilangan rasional itu? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0 ya, karena sebagai penyebut ya. Jadi intinya apa? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ya, begitu ya. Contoh, kalau misalnya 6, nah, 6 itu kan bisa 12 per 2. Nah, maka 6 termasuk bilangan rasional. Terus kalau misalnya ada bilangan 7, nah 7 itu kan juga bisa menjadi 21 per 3. Nah, maka apa? 7 termasuk bilangan rasional. Nah, lalu kalau misalnya 2 per 3, ya pasti sudah rasional karena kan sudah dalam bentuk A per B. Gitu ya. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita ulas lebih lanjut, ya, bahwa bilangan rasional itu, ya, di situ otomatis terdapat dua hal, yaitu yang satu, bilangan rasional itu bisa berupa bilangan bulat, contoh bilangan 3, 4, 5, 12, dan seterusnya. Karena misalnya 3, nah, 3 itu kan bisa menjadi apa? Kita jadikan bentuk pecahan seperti ini, 6 per 2. 4, nah bisa 12 per 3. 5 misalnya, bisa 15 per 3. Dan seterusnya, sehingga bilangan bulat yang seperti ini termasuk bilangan rasional. Kenapa? Karena bilangan-bilangan ini bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Kemudian yang kedua, ya, bahwa bilangan rasional itu bisa berupa sebuah bilangan pecahan. Kenapa? Karena
sudah pasti yang namanya bilangan rasional tadi kan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B itu kan bilangan pecahan, ya enggak? Maka apa? Kalau sudah pecahan ya pasti sudah merupakan bilangan rasio. Nah, contohnya nah, 1/2, 3/4, 5/6, dan seterusnya. Nah, lalu kalau begitu bilangan yang tidak rasional itu yang bagaimana? Nah, gitu ya. Kalau ada bilangan rasional, otomatis ada bilangan yang tidak rasional alias nama lainnya adalah bilangan irasional yang kayak seperti ini. Nah, contoh kalau itu ada akar 2, nah, misalnya akar 2. Nah, akar 2 ini kalau kamu hitung pakai kalkulator gitu ya, maka nilainya adalah 1,4 berapa berapa dan seterusnya. Itu di belakangnya adalah apa bilangan-bilangan yang panjang sekali sampai Amerika muter lagi ke sini. Nah, dia tidak akan putus gitu ya. Jadi kalau ada kata dibuat apa layar lebar gitu ya, satu layar penuh tak akan putus terus angkanya. Sehingga apa? Akar 2 ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, namanya masuk dalam bilangan yang irasional alias dalam bentuk akar. Itu ya, akar 2, akar 3, akar 4, dan seterusnya. Ya, akar 4 bilangan apa rasional ya, kalau akar 4 ya akar 5. Akar 5 itu yang termasuk bilangan irasional. Kalau akar 4 kan jamnya 2, jadi masih merupakan bilangan rasio. Nah, ya. Oke, kita kembali ke permasalahan tadi ya. Maka kalau bilangan rasional ya, kalau dikurangi dengan bilangan bulatnya. Nah, padahal bilangan rasional tadi kan terdiri dari bilangan bulat, nanti juga termasuk bilangan pecahan. Nah, sekarang kalau S-nya itu adalah bilangan bulat, berarti bilangan rasionalnya tadi kan terdiri dari bulat dan pecahan. Nah, ini bulangan-bulannya dihilangkan, maka tinggal apa ya? Tinggal bilangan pecahan. Sehingga apa? Soal ini ya, maka R kalau dikurangi dengan S, intinya jawabannya nanti adalah hasilnya tinggal himpunan dari bilangan pecahan. Contoh seperti ini, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, dan seterusnya gitu ya. Panjang sekali ya. Sehingga apa? Jawaban untuk soal ini adalah yang B yang paling tepat. Ya, karena apa? Ini tadi yang satu, yang S-nya kan bilangan bulat, dan ini bulat itu hilang. Nah, karena dikurangi itu ya, R dikurangi S. Nah, berarti kan bilangan rasional yang dikurangi yang bulatnya, berarti kan tinggal yang pecahan. Ya, nah kemudian kalau himpunan kosong yang tidak memiliki anggota pasti bukan ya, karena nanti ada anggotanya seperti ini. Kemudian yang C kalau bilangan irasional seperti saya gambarkan tadi, kalau ada akar 2, akar 3, akar 5, dan seterusnya. Itu merupakan bilangan irasional karena tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Kemudian di sini yang Do adalah E. Demikian hingga anggota bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan asli, berarti bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke ya, ada deh ya. Jadi soal seperti ini kalau di SBMPTN biasanya ada banyak yang mesti berpikir ulang bagaimana ini ya. Nah, ini karena apa? Berkaitan dengan pemahaman tentang apa istilahnya itu definisi dari suatu bilangan. Contoh di sini adalah bilangan rasio. Nah, kalau nggak ngerti bilangan rasional itu apa, yang pas akhirnya mesti blank semua gitu ya. Oke, sip. Semoga ini bermanfaat. Siapa tahu pada apa tes potensi skolastik SBMPTN mendatang muncul ya. Meskipun ini dulu sudah pernah muncul di tahun lama ya. Oke, terus kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal kedua, suatu survei yang dilakukan terhadap 100 orang menyatakan bahwa ada 60 orang yang memiliki pesawat radio dan 25 orang memiliki pesawat TV. Selanjutnya, ternyata ada 30 orang yang tidak memiliki pesawat radio dan TV. Pertanyaannya adalah
adalah berapa orangkah yang memiliki pesawat radio dan TV. Nah, ya, pilihannya A 10, B 15, C 25, D 45, E 70. Nah, untuk mengupas soal ini ada ya biasanya soal-soal seperti ini karena ini sudah sering sekali muncul mulai dari kalian di SMP sudah ada, kemudian pada waktu kalian di SMA ketemu kembali ya. Sehingga soal-soal seperti ini biasanya sangat banyak sekali kawan-kawan yang mengajar dengan berbagai ada ya pokoknya bisa banyak dibuat trik gitu buat rumusan-rumusan tertentu gitu ya yang pada intinya untuk mempermudah mengerjakan soal seperti ini ya. Nah, oleh karena itu untuk yang seperti ini ya bagi adik-adik yang sudah sering mengerjakan soal sangat mudah sekali ya karena ada triknya juga. Namun saya kali ini seperti biasa saya mengupasnya selalu dari cara berpikirnya itu ya, jadi istilahnya analisisnya ya gitu ya. Oke, sip. Nah, lalu bagaimana pembahasannya? Ayo kita kupas berikut ini ya. Nah, biasanya kalau berkaitan soal himpunan yang seperti ini biasanya dinyatakan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Ya, diagram seperti ini. Jadi ya diagram dua himpunan seperti ini, di mana ada himpunan A dan B yang saling beririsan. Ya. Nah ini saya misalkan A adalah ini kan dulu ini yang A itu misalnya adalah warga hasil survei yang memiliki pesawat radio. Kemudian yang B itu adalah dari survei orang yang memiliki pesawat TV. Nah, kemudian intinya ada D, ya. Ini karena yang ditanyakan ada berapa orangkah yang memiliki pesawat radio dan TV. Ya, ini ya. Karena yang ditanyakan adalah itu, ya, karena yang memiliki ya, pesawat radio dan TV. Nah, ini ya. Maka apa? Ini yang harus kita misalkan dulu. Nah, kita misalkan apa? Saya misalkan dalam soal ini adalah X. Sehingga X ini maksudnya adalah banyaknya orang yang memiliki pesawat radio dan juga TV, gitu ya. Nah, maka kalau A tadi adalah himpunan dari orang-orang yang memiliki pesawat radio, jadi satu lingkaran penuh ini ada 60 orang, maka kalau yang beririsan ini adalah E, maka yang ini saja, nah berarti apa? 60 min E, ini ya. Jadi daerahnya adalah ini. Demikian pula yang sebelah kanan ini ya. Ini adalah B, itu adalah himpunan dari orang yang memiliki pesawat TV. Nah, kalau satu lingkaran penuh itu ada 25, nah, sementara irisannya tadi ada X, maka yang di sebelah kanan ini, nah, yang saya ini ya, kursornya itu, maka apa? Ini adalah 25 min X. Nah, kemudian yang berikutnya pernyataan keempat apa? Tadi hanya ada 30 orang yang tidak punya pesawat radio dan TV. Maka ini yang saya letakkan di luar diagram ini tadi. Oke, sip. Nah, lalu bagaimana pengerjaannya? Nah, ayo kita kupas berikut ini. Nah, maka apa? Tadi secara keseluruhan banyaknya orang yang disurvei itu kan ada 100 orang. Hanya 100. Gitu kan ya. Maka apa? Berarti ini S-nya ini S-nya sebanyak 100 orang. Ya. Jadi yang disurvei. Maka apa? Kalau begitu, untuk menjawab soal ini, berarti apa? Nilainya ini, yaitu 60 min X. Ditambah irisannya ini, X. Ditambah yang ini, nah, itu 25 min X. Ditambah yang berada di luar, itu sama dengan 100 orang. Oke, clear ya. Jadi yang ini tambah ini, tambah yang ini, ya, ditambah dengan yang ada di luar, maka totalnya nanti harus 100 orang. Maka apa? Nah, dari pernyataan ini hasilnya ya cukup mudah. Ya, biasanya kawan-kawan
Bapak itu guru pengajar sekolah ya dengan berbagai macam model caranya bisa pakai dihafalkan pakai trik-trik tertentu ya boleh ya enggak apa-apa. Itu saya mengkalau dalam konteks di sini menganalisanya ya tadi ya. Jadi banyak sekali ini kalau kita buatkan rumusan juga mudah sekali ya. Nah, oke. Nah, kalau begitu apa? Nah, ini 60 min X ditambah X ditambah 25 min X ditambah yang berada di luar yaitu 30, jumlahnya harus 100. Nah, maka apa kita bisa lihat dari pernyataan awal ini? Oh, ada 60 min X tambah X lagi enak min X enak X. Wah, ini berarti hilang. Teng, teng. Nah, sudah hilang. Tinggal apa? 60 ditambah 25 dikurangi X sama dengan 30. Nah, yang bilangan ini kita jumlahkan dulu. 60 tambah 25, 85. 85 tambah 30, jamnya adalah 115. Terus dikurangi X. Nah, sama dengan 100 yang ruas kanannya. Nah, kalau begitu jamnya berapa? Ya, 115 dikurangi berapa agar hasilnya sama dengan 100? Mudah sekali kan? Nah, ini sudah tampak sekali jawabannya yaitu berapa? Jamnya adalah 15. Oke ya, adik-adik dan kalian silahkan karena soal ini adalah soal yang sangat friendly sekali ya biasanya banyak sekali kawan-kawan bisa modifikasi membuat triknya membuat cara mudahnya dan seterusnya bisa ya. Oke. Nah, saya tetap masih dalam konteks menggunakan yang analisanya. Oke, kalau begitu jawaban untuk soal ini adalah yang C, yaitu 15. Oke, kemudian berikutnya ini ada ya. Dua soal sudah kita kupas. Terima kasih para pejuang SBMPTN. Ayo terus bergerak meraih prestasi. Semoga kalian semua sukses bisa menjadi calon sarjana yang hebat di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.